Halo, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Randus Clara Tiwo, MSI, selaku dosen dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Satyo Anjas Budianto, NIM 203103700034 dari kelas Ilmu Komunikasi Malam Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Komunikasi Stimulus Respon. Pendahuluan. Teori stimulus respon atau yang lebih dikenal sebagai teori OSR merupakan model klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi. Secara objek dan material, baik ilmu psikologi dan komunikasi yang efektif memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Manusia dan jiwanya yang meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Teori ini lahir dan dimulai pada tahun 1930. Adapun istilah yang digunakan dalam model ini adalah yang pertama stimulus, yang kedua organis, dan yang ketiga respon. Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Rumusan masalah. Pengertian teori stimulus yang pertama. Dan yang kedua, konsep teori stimulus respon, dan yang ketiga, penerapan teori stimulus dalam komunikasi massa. Pengertian teori stimulus. Stimulus respon teori atau SR teori merupakan model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Dalam komunikasi massa berarti stimulus yang diberikan berupa satu pesan, dan tentunya respon yang diberikan oleh publik pun akan beragam. Pengertian teori stimulus menurut ahli. Menurut Saiful Rohim, prinsip stimulus respon SR pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audiens. Elemen-elemen utama dan teori ini adalah pesan stimulus, seseorang, penerima organisme, dan efek respon. Konsep teori stimulus respon. Pesan, stimulus. Pesan atau message merupakan elemen penting dalam komunikasi karena inilah yang menjadi inti dari terjalinnya komunikasi. Tanpa adanya pesan, maka komunikasi baik antara komunikator dan komunikan tidak akan dapat berjalan. Komunikan, organisme, perhatian, pengertian, dan penerimaan. Komunikasi merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diterima akan berbeda-beda. Dalam mempelajari sikap ada 3 variabel yang penting menunjang proses belajar tersebut, yaitu perhatian, pengertian, penerimaan. Ketiga variabel ini menjadi penting sebab akan menentukan bagaimana kemudian respon yang diberikan oleh komunikan setelah menerima stimulus. Dan yang ketiga, efek respon, perubahan sikap. Sikap yang dimaksud di sini adalah kecenderungan bertindakan, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Dengan demikian, pada kenyataan tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri. Konsep teori stimulus respon. Menurut Oslan, mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari yang pertama, stimulus, rangsang, yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme, berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Dan yang ketiga, setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya. Dan yang terakhir, yang keempat, akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dan lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut. Penerapan teori stimulus respon dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa atau komunikasi organisasi, terdapat elemen paling penting yakni media, di mana teori stimulus respon
media merupakan komunikator yang memberikan stimulus kepada komunikan. Dalam hal ini adalah masyarakat luas atau publik. Komunikasi massa akan menjadi efektif ketika pesan yang disampaikan direspon dan kemudian memberikan perubahan perilaku di masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tidak semua stimulus yang diberikan dapat diterima oleh publik. Terdapat juga penolakan yang menjadi kendala tersendiri dalam penyampaian stimulus di mata publik. Keberhasilan teori stimulus respon dalam komunikasi massa tergantung kepada koneksi antara komunikan dan komunikator, yakni dalam hal ini media massa. Jadi kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik dan bagus, kita harus melakukannya berulang-ulang sehingga dapat menjadi kebiasaan yang baik dan harus sering berlatih untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu saja yang saya sampaikan dalam presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau penerapan kata yang tidak tepat. Mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih.